siap di pertandingan ini. Iya, kita harus optimis dengan apa yang diturunkan oleh pelatih Sintayong ya, dengan komposisi yang dimiliki, dan ini bisa dikatakan bagaimana ini akan menjadi salah satu gambaran skuad dari timnas Indonesia di masa depan. Ketika pemain-pemain yang selama ini diharapkan, pemain yang selama ini dinantikan untuk bisa membela timnas Indonesia, membela skuad Garuda, sekarang berada di lapangan, dan kita akan menyaksikan bagaimana penampilan mereka. 5 pemain yang diaspora berada di starting line up di pertandingan kali ini. Betul, rataan pemain muda ya. Betul. Yang pasti kita tahu bahwa sekitar 22 tahun, dan kita akan melihat saat lagi starting 11 dari para pemain Indonesia dan juga Vietnam, dan Alireza Vagani dari Iran yang kita tahu bahwa sudah ramai juga gimmick ya karena mengontroversi wasit ini. Betul, menjadi salah satu wasit menjadi perhatian juga ya untuk di pertandingan kali ini atau menjelang pertandingan kali ini. Betul, dan juga kita lihat suasana di Midin Stadium yang tidak terlalu banyak, tapi memang juga bisa menjadi tekanan bagi Indonesia. Tentunya Asnawi Mangkualam dan juga Do Hung Dong Salaman tadi, dan ini adalah starting line up dari Vietnam. Philip di sana, dan juga Bui Tindung, ada Pam Swanman dan Jong Duong Hulung jadi kapten, dan kita lihat ini adalah susunan serangan mereka 3-4-3. Ya, 3-4-3. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Vietnam di pertandingan kali ini. Bagaimana mereka tidak menurunkan pemain Vo Min Trong, kemudian Nam Mandung, dan kemudian Nguyen Tay Son yang tidak diturunkan sebagai starter di pertandingan hari ini. Ya, dan tentunya juga kita lihat starting 11 dari kubu Indonesia. Bumaru. Ya, Indonesia, beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno sekarang ditampilkan, dan salah satu adalah Asnawi, dan kemudian kita akan menunggu bagaimana performa dari wajah-wajah baru. Betul. Yang ini menjalani debut mereka di pertandingan kali ini. Iya, dan juga pecinta bola di tanah air tentunya sudah tidak sabar untuk menyaksikan Ragnar Oratmangun dan juga Tohei akan melakukan debutnya di sini, dan tentunya juga pertandingan akan segera dimulai. Saya akan langsung mempersilakan Bung Maruf Erumi yang tentunya juga akan mengomentari jalannya pertandingan ini bersama dengan rekan kami yaitu Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi leg kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F antara Vietnam tuan rumah melawan Indonesia langsung dari Stadion Midin. Inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi salah satu langkah pasti Indonesia menuju ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang sudah tidak asing lagi ya, Bung Maruf Erumi. Dan Indonesia tentu saja sangat-sangat harus bisa memenangkan pertandingan ini, Bung Maruf. Iya, pertandingan sangat penting. Tadi yang bagaimana Bung Hadi katakan bahwa ini adalah laga yang bisa membuka jalan Indonesia untuk putaran ketiga, sekaligus bisa menjadi salah satu cara untuk Indonesia langsung lolos ke Piala Asia mendatang. Ya, ada tentu saja tambahan pemain-pemain baru Indonesia, yaitu Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun dari wasit Alireza Vagani dari Iran, wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini karena memang menjadi tokoh sentral saat tersingkirnya Irak di Piala Asia 2023 lalu. Dan Indonesia memakai kostum putih-putih, sedangkan Vietnam dengan kostum merah-merah. Di pertemuan pertama tanggal 21 Maret lalu, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Dan Indonesia pernah mengalahkan Vietnam di stadion ini tentu saja di tahun 2004 saat di babak grup Piala Tiger. Saat itu Indonesia mampu menaklukkan Vietnam dengan skor 3-0 lewat gol Mauro Lesi, Boas Solosa, dan juga Ilham Jayakusuma. Dan itu adalah kemenangan terakhir Indonesia di Stadion Midin ini, Bung Maruf. Iya, kemenangan yang tentu sangat langka untuk Indonesia ketika tampil di Midin. Sudah 20 tahun Indonesia tidak merasakan kemenangan, sehingga inilah yang coba dipecahkan oleh seorang Sintayong bersama dengan para pemainnya, Bung Hadi. Ya, pemain baru kita lihat Nathan yang juga bermain di pertandingan leg pertama di Stadion Gelora Bung Karno, di mana saat itu Nathan Noel Chuan hanya bermain di satu babak. Inilah Ragnar Oratmangun, pemain asal klub Fortuna Sittard yang musim depan akan kembali ke Groningen. Lempar ke dalam tadi masih dikuasai para pemain Indonesia. Oh, sangat baik kita lihat umpan terobosan langsung di kotak penalti. Ragnar
nampaknya langsung melakukan tekanan dan menghasilkan tendangan penjuru, Bung Ma'ruf. Tendangan penjuru pertama, dan ini menjadi inisiatif yang cukup bagus, menjadi awal yang cukup bagus untuk Indonesia. Apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan ketika bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno di awal ketika itu, Iya, permainan langsung Indonesia tekan, under ya. pressure ya, tapi sekarang justru Indonesia mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam. Win Philip yang kebobolan 1 gol di leg pertama dan juga 1 gol di Piala Asia lewat tendangan penalti Asnawi saat itu. Menjadi modal Indonesia lolos ke babak 16 besar inilah Tom Haye, pemain asal klub Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Tom Haye berusia 29 tahun, lakukan sudah berbahaya, arahkan langsung, oh sangat baik, kita Jazz, shooting langsung tadi, gagal nampaknya. Kita lihat tadi Justin, serangan balik dari Vietnam dari sisi karena pertahanan Indonesia sangat cepat. Kita lihat itu Pantan berhasil digagalkan tadi para pemain Indonesia sesungguhnya, tapi sayang bola mengenai badan pemain Indonesia kembali. Apakah sebuah pelanggaran, apakah lempar ke dalam, Bung Ma'ruf? Iya, ini sepertinya sebuah lemparan ke dalam ya, karena tidak ada pelanggaran kalau kita lihat dari segi. Oh, ternyata pelanggaran ya. Padahal tadi sebenarnya tidak ada insiden yang membuat. Lempar ke dalam. Betul, Lempar ke dalam. lemparan ke dalam. Karena memang tidak ada insiden yang kemudian membuat harus ada pelanggaran di sana ya. Aina Tianlin, harus hati-hati Indonesia dengan Tianlin karena beberapa kali membobol gawang Indonesia khususnya di semifinal Piala AFF 2018, maksudnya 2022 dengan 2 gol di leg kedua AFF. Indonesia saat itu tersingkir dengan gol Tianlin 2 gol. Sedangkan di SEA Games 2019 Tianlin juga menjadi salah satu pencetak gol ke gawang Indonesia di gawang Nadio. Oh, sangat baik kita lihat Tom Haye langsung ke depan, arahkan kepada Hoki Caraka. Oh, gagal Hoki, bukan sebuah pelanggaran. Pam Tuan Tai, Do Hung Dung ke kanan. Ada kita lihat Nathan, menghalau bola sangat baik Nathan, kuasai bola Indonesia. Rizky Ridho, Jai Izes ke belakang pada Hernando yang sangat mengejutkan. Langsung bermain sebagai pemain inti, Bung Ma'ruf. Iya, sebenarnya kalau dilihat bagaimana dia selama ini menjadi kepercayaan dari seorang Sintayong, bukan kejutan saat dia menempati starter ya, tapi bahwa dia baru kembali, kemudian dia sempat absen juga, itu menurut saya menjadi sebuah kejutan. Dan ternyata dia tidak diturunkan, bahkan tidak ada dalam starting di line up ya. Jadi menurut saya juga menjadi sebuah kejutan, padahal dia tampil cukup bagus sebenarnya di pertemuan pertama ketika di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oh, sangat berani para pemain Indonesia tadi langsung melakukan pagar. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat langsung Kuat Phang Kang tadi melakukan soloran yang sangat berbahaya. Kuat Phang Kang tapi berhasil dijinakkan oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang asal Persebaya Surabaya. Inilah Kuat Phang Kang yang menggantikan posisi dari Po Min Trong yang melakukan kesalahan di pertandingan di Gelora Bung Karno, sehingga Egy Maulana Fikri mampu menjebloskan bola ke gawang Nguyen Philip. Ya, dia juga bisa dikatakan menjadi target pertama ya, bukan hanya di pertandingan kali ini, tapi juga di pertemuan sebelumnya. Sangat baik kita lihat Ragnar, masih Ragnar, kuasai bola Ragnar, luar biasa berhadapan dengan Bui Quoc Vien An. Ada Tom Haye ke belakang, Rizky Ridho, umpan panjang, arahkan langsung pada Asnawi, sangat baik, berhasil dikuasai Asnawi, masih Asnawi, langsung di kotak penalti. Oh, tidak ada rekan sayang sekali. Kita lihat Huang Doj lakukan serangan balik, masih Huang Doj, putus di kaki Justin, kini Nathan Noel Chuan. Oh, kembali Ragnar berhadapan dengan Bui Tiandu. Lempar ke dalam buat Indonesia. Nampaknya Indonesia tidak mau kalah setting, Bung Ma'ruf. Langsung melakukan inisiatif untuk melakukan tekanan. Iya, ini seperti mengulangi apa yang dilakukan ketika di pertandingan babak kedua ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, bahwa settingnya adalah tidak menunggu, tidak kemudian pasif, tapi lebih kemudian mengambil inisiatif untuk menekan Vietnam. Dan kehadiran 2 wajah baru ini berasa juga mulai berpengaruh. Lempar ke dalam Indonesia tadi. Ada Do Hung Dung. Oh, dikuasai para pemain Indonesia. Peluangnya sangat baik dan oh, hai. Peluang yang sangat terbuka tapi sayang tembakan dari Marcelo Verde. Oh, Hoki Caraka, Bung Ma'ruf. Betul. Saya pikir ini menjadi salah satu panggung yang baik untuk seorang Hoki Caraka. Kalau bisa, dengan banyak komentar yang
sangat tidak baik, Bu Maruf. Betul, padahal orang harus ingat bahwa Ya, Hoki ini masih pemain masih muda. dan masih sangat muda, masih sangat berkembang, dan kita harus memahami bahwa Sintayong adalah tipikal pelatih yang dia ketika percaya dengan seorang pemain maka dia akan selalu percaya sebelum pemain itu kemudian membuang kepercayaan yang diberikan oleh seorang Sintayong. Ini juga kita lihat Nathan yang dipinjamkan dari Swansea City ke Heerenveen. Nathan ini sepertinya akan menjadi penantang utama untuk Arhan ya, di posisi kiri ya. Sayang Arhan tidak bisa bermain karena Betul. mengalami sakit. Dan juga seperti Ivar Yener, Adeo, dan juga Riyandi, Bung Maruf. Betul, dan ini yang menarik adalah kemudian pemain-pemain yang datang bisa mengganti posisi dari pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan kali ini. Oh, putus di kaki, kita lihat sangat baik. Ada Witan, masih Witan, kuasai bola, siapa yang akan diberikan oleh Witan. Langsung ke kiri, ada Nathan, umpan langsung, ahai. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia, nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya buat Vietnam, sehingga tentu saja Vietnam harus sedikit waspada atau banyak waspada, Bung Maruf, dengan serangan Indonesia. Saya pikir mereka harus merasa bahwa ini pertandingan tidak akan mudah. Mereka harus hati-hati karena sekarang starting line up yang dimiliki oleh Indonesia sangat luar biasa. Komposisi pemain yang dimiliki dan inisiatif yang diambil Indonesia juga menurut saya cukup mengejutkan karena langsung bermain terbuka. Kembali Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. Ada 5 pemain Indonesia lakukan, sudah berbahaya. Dan gol! Abang Jai! Abang Jai! Alhamdulillah mampu mencetak gol lewat tendangan penjuru, memainkan umpan Tom Haye untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Vietnam di Stadion Midin. Menyala Bang Jai, menyala Bung Maruf. Luar biasa bagaimana sebuah set awal tendangan sudut yang dilakukan dan kemudian eksekusi yang dilakukan oleh Bang Jai sangat luar biasa. Tapi menurut saya adalah kuncinya bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bung Maruf berdiri Sangat dari bebas, Bang betul. Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal dia sering memiliki peluang, memiliki kesempatan, tapi sekarang akhirnya bagaimana di pertandingan kedua, laga kedua, catch kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia, mencetak 1 gol untuk Merah Putih, berkibar dan semoga berkibar sampai ke putaran ketiga. Ya mudah-mudahan saja lewat gol Jai Ijes, pemain asal klub Venesia, mampu terus bisa dipertahankan Indonesia untuk bisa terus memuluskan langkahnya ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Lewat gol, sundulan memakan tendangan penjuru Tom Haye tadi, Jai Ijes, kini Phu Van Tan bisa membangun serangan para pemain Vietnam. Do Hung Dong ke belakang, Huy Huang Viet An. Kembali kepada Pham Tuan Tai. Langsung ke tengah, arahkan pada Tian Lin. Umpan panjang dari maksudnya kepada Kuat Phang Kang, tapi bola terlalu jauh. Umpan dari Nguyen Tai Son. Ini bola dikuasai oleh Jai Ches. Balik pada Hernando. Umpan panjang, arahkan ke depan pada Orat Mangun. Berduel dengan Bui Huang Tiendung. Ada Pan Xuan Man. Marcelo Ferdinand pada Nathan. Kuasai bola. Justin ke belakang. Tempati oleh tadi Justin. Ada Hernando Ari. Umpan panjang. Asnawi. Gagal tadi. Ada Tom Haye. Kuasai bola Hoki. Masuk kepada Witan. Gagal Witan untuk meraih bola tadi. Umpan dari Hoki. Cara harus lebih tenang lagi. Betul, harus lebih tenang dan harus lebih percaya diri ya. Oh, Mereka bisa Tyson. lebih pemain bagus. Gagal kita lihat sangat baik. Masih kuasai pemain Vietnam Huan Duc. Ke belakang Huan Duc pada Bui Tien Dung. Ada kita Pham Xuan Man. Masih Pham Xuan Man. Arahkan pada Do Hung Tung. Ada kembali pada Xuan Man. Angkat langsung ke dalam penalti. Berbahaya. Alhamdulillah. Sangat bebas tadi Tian Lin, Bung Maruf. Situasi yang tentu sangat mengkhawatirkan, sebuah skema serangan yang cukup sederhana dan kemudian Thailand memiliki kesempatan yang sangat baik, sangat terbuka karena dia berada di antara 2 pemain belakang Indonesia dan bisa membelokkan Gora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat 2 pemain hanya melihat seorang Tian Lin.
Lepas dari pengawasan dan pengamatan Rizky Ridho dan Jay Ijes tadi, beruntung sudah tepat dalam posisi penjaga gawang berada. Marcelino Ferdinand, bagus sekali, cukup tenang. Witan Sulaiman ke belakang pada Jay Ijes. Hernando Ari Sutariadi. Umpan langsung ke depan, arahkan pada Asnawi. Bagus sekali kita Witan Sulaiman. Dilanggar kita lihat tadi oleh Nguyen Tyson. Rupanya Indonesia juga perlu hati-hati dengan serangan balik dari sisi sayap dari Vietnam, Bung Maruf. Iya, karena tadi juga ada sebuah kesempatan yang begitu terbuka ya, tapi beruntung untuk sundulan yang dilakukan tidak terlalu keras dan posisi yang ditempatkan oleh Hernando juga dalam posisi yang ideal. Tapi ini harus hati-hati karena tetap ada peluang yang dimiliki oleh Vietnam. Mereka melakukan 2 kali kesempatan, 1 tembakan on target dan kemudian tadi 1 sundulan yang cukup berbahaya. Hanya mendapat peringatan dari wasit Ali Reza, Jay Ijes. Apa yang sudah dilakukan, Bung Maruf? Tadi mungkin apa dia keluar untuk mengambil air atau ada sebuah tekanan yang dilakukan ya? Dengan bebas Indonesia, Tom Haye. Umpan langsung di kotak penalti, sangat berbahaya. Ada kita Orat Mangun, langsung pada Nathan, masih kuasai Nathan ke belakang. Umpan sangat baik, kembali pada Orat Mangun, masih Orat Mangun langsung di kotak penalti. Oh, apakah sudah offside tadi? Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, inilah debut pertamanya di tim nasional Indonesia dan memiliki caps di klubnya saat ini 21 pertandingan. Ya, sudah Eredivisie. betul 21 pertandingan ya di Eredivisie dan membuat dia menjadi salah satu pemain yang memang cukup penting di klubnya. Tapi saya justru lebih menyoroti bagaimana penampilan dari Nathan. Menurut saya Nathan di pertandingan kali ini setidaknya sampai menit 13 terlihat lebih percaya diri, lebih bagus. Kemudian dia lebih lepas ya dibandingkan dengan penampilan ketika dia menjalani debut di GBK. Mendapatkan pressure dan kemudian sepertinya nervous karena harus bermain di depan puluhan ribu pendukung timnas Indonesia. Oh, sangat baik. Ke belakang kita lihat Asnawi Mangkualam, harus hati-hati Asnawi. Langsung arahkan kepada Hoki, gagal Hoki. Ada Dokundung, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman. Akan kita lihat Witan, arahkan Asnawi di kotak penalti dan Pham Tuan Thai, masih Pham Tuan Thai. Oh, ada Dokundung, ada kita Pu Van Tan, masih kuasai bola, ada kita Puan. Pelanggaran dilakukan oleh Jay Ijes tadi untuk mengambil badan dari Puat Van Kan yang memang memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik yang sangat cepat dan berbahaya, Bung Maruf. Keputusan yang tepat dari Jay Ijes ketika dia memutuskan untuk melakukan pelanggaran dengan sedikit menarik tadi karena cukup jelas beresiko kalau kemudian pelanggaran lepas ya. Karena memang itu dalam situasi cukup menguntungkan ya, Bung ya. Kita saksikan di sini, tapi ini bukan periode ini, tapi kita lihat di sini bagaimana sebenarnya memang advantage ya, advantage cukup besar, jelas. Kartu kuning pertama 14, Jay mendapatkan kartu kuning, harus hati-hati Jay. Gagal kembali serangan dari Vietnam, mudah untuk dipatahkan oleh Hernando Ari Sutariadi yang diberitakan sebelumnya kabarnya belum terlalu pulih 100%, Bung Maruf. Betul, tapi kondisinya memang bisa dikatakan tidak sepenuhnya pulih sehingga dia juga tidak masuk dalam skenario utama meskipun masuk dalam daftar pemain tapi tidak masuk dalam skenario utama untuk di kualifikasi di putaran kedua ini. Oh, sangat baik Asnawi, langsung umpan cepat arahkan kepada Marcelino Ferdinand. Sliding yang sangat luar biasa dari Bui Huang Viet An tadi untuk menggagalkan serangan yang coba dilakukan oleh Marcelino Ferdinand adalah Bui Huang Viet An yang juga bermain di Piala Asia dan juga di leg pertama di kualifikasi Piala Asia melawan Indonesia tanggal 21 November lalu. Kini kita lihat Asnawi Mangkualam, kata kesebelasan, langsung arahkan potong, kita lihat sangat baik oleh Witan Sulaiman, dibuang saja kita oleh Phum Van Tan yang turun jauh ke bawah adalah Phum Van Tan yang menggantikan posisi dari Nguyen Duong Din Bach. Asnawi, pemain asal klub Port FC Thailand, lempar ke dalam, arahkan langsung, umpan langsung di kotak penalti, berbahaya, arahkan ke arah Orat Mangun. Kini Huang Duch coba melakukan serangan balik, dikejar oleh Tom Haye, masih Huang Duch tapi digagalkan oleh Tom Haye tadi.
kita melihat sepertinya sudah ada chemistry ya di antara para pemain, termasuk juga bagaimana betul sangat beradaptasi sekali bagaimana Tom Haye bisa mengatur ritme di lini tengah, kemudian bagaimana penampilan yang impresif dari Ragnar juga, dan kemudian bisa melakukan 1-2 sentuhan dengan para pemain yang sebenarnya sudah cukup lama bersama dengan timnas Indonesia. Ya, Hoki Caraka yang benar-benar sangat diharapkan untuk bisa memberikan penampilan yang agak berbeda seperti yang telah dia perlihatkan di Stadion Gelora Bung Karno. Asnawi kepada Marcelino tadi, tapi bola terlalu jauh, minta agak pendek tadi umpan Asnawi kepada Marcelino, Bung Maruf. Sebenarnya kalau kita bicara hoki, kita bicara soal pemain yang di kompetisi domestik dengan usia yang dimiliki sekarang cukup menjanjikan ya, karena dia sudah mencetak lebih dari 3 gol ya, dan kemudian juga memberikan 4 assist, artinya bahwa dia pemain yang layak untuk diberikan kesempatan. Orat Mangun, pelanggaran tadi dinilai oleh wasit Ali Reza Fuagani. Tangan bebas, Tam Tuan Tai ke belakang pada Win Philip, Bui Huang Viet An. Langsung ke tengah, ada Huang Duch ke belakang, To Hung Dung, Bui Huang Viet An. To Hung Dung kembali, Bui Huang Viet An, coba dikejar oleh Orat Mangun, ke tengah pada Huang Duch. Bui Tien Dung, patah tadi, jatuh di kaki To Hung Dung kembali dari Vietnam. Nampaknya para pemain Vietnam pun agak sedikit nervous, Bung Marun. Betul, karena mereka memang merasa dipotong oleh Asnawi, serangan balik cepat, Asnawi, masih Asnawi, umpan pada Witan. Kenapa tidak dibawa langsung, Bung Marun? Iya, Witan memutuskan untuk memberikan back heel ya. Agak memaksakan diri menurut saya. Karena posisi Marcelino juga belum posisi yang ideal ya, karena dia Marcelino masih berlari dan Marcelino menduga bahwa bola diberikan ke depan, bukan kemudian di back pass. Rizky Ridho, Jai Ices, berbalik pada Rizky. Umpan panjang ke depan, arahkan dari sudah kepada Witan, nanti ada Bui Huang Viet An. Intercept yang sangat cepat tadi, kini Tom Haye. Witan Sulaiman, Nathan, gagal Nathan memberikan umpan mata. Coba diraih tadi oleh Tom Haye namun gagal. Masih para pemain Vietnam, Wang Oseo Tyson, Wei Tien Dung, belakang pada Bui Huang Viet An. Masih Bui Huang Viet An. Huang Duch, masih Huang Duch, langsung arahkan ke depan. Sudah umpan-umpan terobosan, nampaknya ini strategi yang coba diterapkan oleh pemain-pemain Vietnam, dan ini harus hati-hati dengan chip. Biar gimana pun pemain Vietnam memiliki kecepatan yang sangat baik, Bung. Betul, dan memang mereka lakukan karena mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka berduel di lini tengah, sehingga bola-bola terobosan seperti yang mungkin mereka lakukan untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia, dan dua sayap mereka juga bergerak cukup aktif untuk bisa ikut memberikan tekanan, Bung. Tangan gawang Indonesia adalah Witan Sulaiman, pemain asal Bayangkara yang sedang dipinjamkan oleh Persija Jakarta. Cukup baik penampilannya di 2 pertandingan kali ini ya, Bung ya. Dan kali ini tadi sampai menit 15 juga terbang dengan sangat impresif. Bagus sekali hoki, coba dikejar oleh Witan. Tam Tuan Tai pada Nguyen Philip, masih Nguyen Philip, umpan panjang ke depan, arahkan pada Pham Xuan Man, coba diraih sangat baik oleh Nathan. Nando Ari Sutariadi langsung umpan ke depan, arah kepada Hoki, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Hoki Caraka. Jadi penampilan pertama tentu saja Sintayong harus belajar dari pengalaman, karena saat itu Vietnam langsung melakukan inisiatif penyerangan, Bung Maruf. Iya, dan waktu itu mungkin juga Sintayong tidak menyulitkan, Bung Maruf. Sangat menyulitkan, bahkan kita sepanjang babak pertama tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh timnas Indonesia ya. Baru di babak kedua ketika ada perubahan, ada pergantian pemain dengan masuknya Sandy Walsh, masuknya kemudian Arhan, dan tentu bagaimana masuknya beberapa nama yang kemudian membuat pemain menjadi lebih kompetitif. Oh, sangat baik Hoki Caraka, Marcelo Ferdinand. Terlalu lama tadi, Asnawi ke belakang pada Jai. Pas pada penjaga gawang Hernando. Masih Hernando, dihampiri oleh Tien Lin. Umpan lambung ke depan. Sudah keluar lapangan pertandingan tadi, umpan dari Hernando Ari.
Pham Tuan Tai, kini Vietnam. Kuasai bola dari bawah, Bui Quang Viet An, Nguyen Philip, Bui Tien Dung. Coba dikejar oleh Orat Mangun. Balik pada Nguyen Philip. Gawang berdarah Czech Republic. Pham Tuan Tai coba dikejar oleh Witan Tien Lin. Bukan sebuah pelanggaran. Gagal tadi Marcelo Ferdinand. To Hung Tung ke belakang. Pham Tuan Tai pada Nguyen Philip. To Hung Tung. Pham Tuan Tai. Depan langsung arahkan kepada To Hung Tung, kini Phu Phan Tan. Masih Phu Phan Tan kuasai bola. Nguyen Tai Son. Tien Lin. Gagal Asnawi, harus hati-hati Indonesia. Ada To Hung Tung. Dua pemain Vietnam di kiri, ada Phu Phan Tan. Bukan sebuah pelanggaran. Kini Wetan Sulaiman yang bisa kuasai bola. Kita lihat Tom Haye. Masih Tom Haye. Di tengah Tom Haye. Umpan langsung ke kiri, tempati oleh Ragnar Orat Mangur. Coba dikejar oleh Pham Xuan Man. Masih Ragnar. Ada kita Tom Haye kembali. Masih Tom Haye. Tom Haye sangat bebas. Coba didekati oleh Nguyen Huang Duc. Ada Justin. Masih Justin tengah, tempati oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar. Masih Ragnar menusuk. Kita letak dan kotak penalti. Masih Ragnar. Shooting Ragnar dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras tadi, menembus pertahanan ketat dari Nguyen Philip untuk mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan sementara Indonesia, Bung Maro. Bagaimana kita saksikan kualitas dari seorang Ragnar, kualitas individu, kolektivitas tim yang juga diperlihatkan oleh para pemain Indonesia, membuat Vietnam menjadi takut, membuat Vietnam menjadi ragu, dan membuat Vietnam banyak melakukan kesalahan. Gol yang sangat baik, gol yang sangat indah di laga pertama yang dijalani bersama dengan Timnas Indonesia. Kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri, dan kemudian melewati sela-sela kaki dari penjaga gawang. Ya, gol yang sangat fantastis. Kita lihat bagaimana Ragnar Orat Mangun, pemain asal klub Fortuna Sittard, main yang dipinjamkan oleh Groningen, mampu menjebol gawang Nguyen Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim nasional Indonesia di Stadion Midin. Semoga saja Indonesia terus bisa menambah golnya dan juga mempertahankan kemenangan ini, Bung Makro. Sebuah penampilan yang sangat impresif, saya pikir secara keseluruhan, secara individu. Wimbach. Tackle yang sangat baik dari Rizky Ridho. Ya, Ramadan Sananta sejauh ini sudah 10 kali perkuat timnas dengan raihan 4 gol dan 4-4-nya ke gawang Brunei Darussalam. Iya, dan itu menjadi salah satu penampilan terbaik Ramadan Sananta. Kalau kita bicara dari sisi gol yang diciptakan ya, Bung ya. Sangat baik dibanding Rafael Strike 9 kali main tidak pernah mencetak gol. Walaupun dicetak ke gawang Brunei, tapi 4 gol ini cukup berharga, Bung Arun. Iya, 4 gol dari 12 gol yang dilesakan oleh timnas Indonesia ketika 2 pertemuan menghadapi Brunei Darussalam. Fernando mendapatkan sedikit peringatan dari wasit sebenarnya. Komunikasi Jess, Bang Jai sangat komunikatif pemain ini ya, karena sering berkomunikasi dan berdiskusi bahkan dengan pemain lainnya. Hanya sebagian penonton dari Vietnam pun sudah berangsur-angsur meninggalkan stadion. Nampaknya tidak ingin menjadi saksi atas kembali kalahnya mereka. Semoga saja tetap bertahan, Bung Maruf. Betul, karena 2-0 menjadi sangat penting ya. Dan Philip memang sempat mengatakan di Indonesia bahkan 80% pendukung dari Vietnam ingin dia keluar atau kemudian dipecat. Ya, kalau Federasi Sepak Bola Vietnam berani menanggung kompensasi, tentu mereka akan memecatnya, Bung Maruf. Betul, tapi menurut saya kalau dengan situasi seperti ini akan tidak nyaman ya, karena event-event besar semuanya sudah selesai. Ketika targetnya adalah di Piala Asia dan kemudian di Piala Asia justru tersingkir di fase grup dan disingkirkan oleh Indonesia, saya pikir sudah menjadi salah satu nilai minus ya.
jika mampu membayar kompensasi baru $1 juta. Lumayan juga. Lumayan, iya ya. Pilihannya adalah kompensasi atau terus mendapatkan kritik dan kemudian tidak mendapatkan kepercayaan dari pendukung timnas Vietnam. Kembali lempar ke dalam Lempam Tan Long. Kuasai bola Lempam Tan Long dibayang tadi oleh Yakob. Angkat langsung di kotak penalti. Berbahaya. Sundur tadi Khon Tan Tai. Ahai. Gagal tadi sunduran Khon Tan Tai. Hanya melambung di atas mistar gawang. Padahal ada Ramadan Sananta tadi sebenarnya berada di depan dari Hotantai, tapi ternyata Ramadan kalah untuk duel udara tadi. Nampaknya Hernando kakinya pun sudah terpincang-pincang, sudah agak sulit untuk melakukan tendangan gawang sehingga harus dibantu oleh Rizky Ridho. Teringat di 2024 saat itu juga seringkali kiper Hendro Kartiko harus dibantu oleh Firmansyah atau Maulelesi untuk melakukan tendangan gawang. Ramadan Sananta gagal tadi. Kawal dengan ketat tadi oleh Nathan Noel Chuan tadi. Gerakan yang coba dilakukan oleh Van Tuan. Nathan gagal meraih Egy. Jai Ches. Do Hung Tung. Oh, luar biasa kita lihat. Tapi Lempam Tan Long kuasai bola Do Hung Tung. Yakub Sayuri langsung umpan ke depan. Arahkan kepada Ramadan. Gagal Ramadan. Kali tidak menguasai bola pemain Indonesia Masna Ferdinand. Lempam Tan Long. Do Hung Tung kapten kesebelasan. Umpan panjang ke depan. Sangat berbahaya. Dan Justin Hubner. Shooting langsung dan oh Tuhan. Alhamdulillah. Tangan keras dari Khon Tan Tai hanya menyamping di sisi kiri penjaga gawang Hernando Aris Taryadi Bomaru. Sangat leluasa Hotantai, punya peluang, punya kesempatan, tembakan yang sangat berbahaya dan kita lihat agak sedikit terlambat tadi Hubner ya. Dia tidak menduga ada gangguan dari belakang sehingga bola justru lepas. Kita lihat di sini. Sebuah gangguan memang. Dibiarkan saja oleh wasit Alireza Fagani. Bahaya sekali tadi, beruntung tembakannya memang tidak terlalu tepat. Khon Tan Tai, Tom Haye, dan Ramadan. Agar Ramadan kuasai bola. Pelanggaran kita lihat Yakob Sayuri terhadap Nguyen Din Bach. Wong Trong. Masih bola kita pada Pan Tuan Tai, kapten sebelasan Do Hung Tung. Bui Huang Viet An. Bawa bola ke depan. Arahkan langsung pada Bui Tian-Dung di sisi kanan. Umpan langsung ke depan. Di kotak penalti sangat berbahaya. Kontrol yang sangat bagus kita lihat. Dengan sempurna penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Rebut bola dari serangan yang coba dilakukan oleh Van Toan tadi Bung Maruf. Ya, dan juga sangat cerdik bagaimana tadi Jai mencoba menutup atau kemudian cara dia menutup pergerakan yang dilakukan. Masuki menit ke 85, 5 menit lagi. Pertandingan 2 normal akan segera berakhir. Kini Nathan Noel Chuan gagal memberikan umpan kepada Ragnar tadi. Kini Khon Tan Tai. Naik kaki Khon Tan Tai, lempar ke dalam Indonesia. Bola dari Aye tadi. Nathan main berusia 22 tahun. Lempar langsung, arahkan pada Ramadan. Gagal Muhammad Ramadan Sananta tadi. Bagus sekali kita lihat para pemain Vietnam untuk menguasai bola. Kini ada Phuo Minh Trong. Gerak cepat di sisi kanan pertahanan Indonesia. Umpan panjang ke depan. Gagal tadi. Oh, sendirian kita lihat. Bebas. Ada kita lihat kini Hotantai berhadapan dengan Nathan. Shooting langsung dan beruntung. Alhamdulillah tadi kita lihat ada Yakob Sayuri. Kembali Vietnam kuasai bola. Ada Bui Tian-Dung. Pelanggaran coba atau telah dilakukan tadi terhadap Hotantai oleh Nathan Noel Chuan tadi. Ya, sebuah pelanggaran yang membuat Nathan juga merasa agak aneh kenapa dia kemudian dianggap melakukan sebuah pelanggaran tadi oleh wasit. Ada ekspresi kekecewaan yang diperlihatkan oleh Nathan. Harus hati-hati dalam situasi bola mati seperti ini karena ini adalah posisi yang cukup ideal untuk melakukan tembakan langsung ke gawang, apalagi tadi sebuah ancaman kalau kita ingat di babak pertama.
Wei Huang Viet-an di tendangan bebas. Kuo Min Trong di kotak penalti sangat berbahaya. Nampaknya mengenai kepala pemain Indonesia sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Bola yang mengarah ke Wei Huang Viet-an. Terus mendapatkan kawalan ketat Wei Huang Viet-an dari para pemain Indonesia, khususnya Jess. Rizky Ridho, kapten ke-11, tendangan bebas, tendangan penjuru. Kuo Min Trong tinggi datangnya, berbahaya. Ditinju saja oleh Hernando, coba dikejar oleh Egy. Masih Egy, sangat baik Egy. Oh, kembali Lepang Tan Long, dikuasai para pemain Vietnam kembali. Nampaknya terus menggempur. Bagaikan diserang 7 hari 7 malam para pemain Indonesia. Ada Hapner, datang Egy lagi. Tidak ada pemain Indonesia. Dipotong saja dengan sangat baik oleh Ragnar. Keluar lapangan pertandingan tadi bola yang dibawa oleh Ragnar Oratmangun. Ya, tekanan demi tekanan memang masih terus terjadi ke pertahanan Indonesia. Dan Indonesia masih sulit untuk keluar dari tekanan yang dilakukan Vietnam sejauh ini. Praktis belum ada ancaman yang diberikan kepada penjaga gawang Nguyen Philip. Untuk hingga menit ke-88, pertahanan Indonesia masih kokoh. Semoga saja terus bisa bertahan Indonesia. Justin Hapner terus mampu menampilkan permainan yang kokoh di lini belakang. Ho Tan Tai, Do Hung Dung, Huang Duch pada Ho Tan Tai kembali. Digagakan oleh Huang Duch, masih Huang Duch. Kini dikuasai, kita lihat oleh Ragnar, masih Ragnar. Ramadan Sananta terlalu lemah. Oh, ada Egy, umpan cepat pada Yaakob Sayuri. Berhadapan dengan Tan Tuan Tai, masih Yaakob di kotak penalti. Ada kita Egy, masih Egy. Oh, wasit. Kenapa wasit? Ya, terlalu dekat dengan posisi permainan sehingga justru dia mengganggu permainan dan drop ball, tapi itu sudah menghilangkan momentum untuk Indonesia. Bola drop ball untuk Indonesia. Jess, Justin Hapner ke tengah. Gagal kembali, kini kembali para pemain Vietnam kuasai bola untuk melakukan tekanan. Din Bach, serangan cepat. Beruntung kawalan 2 pemain Jai dan juga Justin menyulitkan Van Toan tadi untuk merebut bola dan langsung dikuasai oleh penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi, Bung Ma'ruf. Iya, Jai sepertinya memang sangat cerdik ketika dia menutup ruang dan pergerakan dari pemain-pemain Vietnam. Dan kemudian bagaimana Hapner juga sangat luar biasa. Mobilitas, energi yang diperlihatkan sepanjang pertandingan, terus berlari dan terus berusaha menutup pergerakan dari lawan. Keluar tadi tendangan dari Hernando Ari Sutaryadi. Lempar ke dalam buat Vietnam. Oh, kita lihat Ramadan Sananta. Masih Ramadan. Sedikit bingung kita lihat Ramadan. Siapa yang diberikan Ramadan? Iya, tidak jelas maksud tambahan waktu sangat lama, Bung Ma'ruf. Dan memang ada beberapa momen yang terjadi ya sehingga pertandingan menjadi sedikit tertunda atau kemudian menjadi sedikit tambahan waktunya menjadi lebih panjang. 9 menit tentu sangat menegangkan. Tapi kita berharap bagaimana pertahanan Indonesia tetap solid, tetap kokoh. Umpan panjang langsung di kotak penalti. Sangat baik Rizky Ridho untuk menilai tadi atau mengcover pertahanan Indonesia. Bola diarahkan kepada Huang Duch yang lebih berposisi sebagai striker, Bung Ma'ruf. Iya, lebih bergerak ke depan ya kalau kita lihat bagaimana posisi dari Huang Duch sekarang ini. Yang diapit oleh Van Toan dan juga Din Bach. Hernando Ari cepat langsung. Ramadan Sananta pada Egy. Kini, pada Nguyen Philip. Lalu mudah para pemain Vietnam kuasai bola. Kini Bui Tien Dung. Ho Tan Tai. Harus sabar pemain Indonesia dalam bertahan. Tidak boleh ceroboh dan harus disiplin. Lepang Tan Long. Kanan ada Ho Tan Tai. Masih Ho Tan Tai. Siapa yang diberikan oleh Ho Tan Tai? Van Toan. Kembali ke belakang Bui Tien Dung. Lewati Masina Ferdinand. Masih Bui Tien Dung. Ke tengah ada Lepang Tan Long. Umpan cepat. Menai Dong Hundung. Oh, Huang Duch yang turun agak ke bawah. Masih Huang Duch ke kiri kepada Pham Tuan Tai. Coba dikejar oleh Egy, angkat langsung di kotak penalti. Berbahaya, ada Justin. Sangat baik kita lihat Ragnar
Ada Marcelino Ferdinand, kembali Ragnar, masih Ragnar. Kita lihat Ragnar Orat Mangun membawa bola ke sisi kanan pertahanan dari Vietnam. Masih Ragnar, ada kita lihat lagi Marcelino Ferdinand ke belakang. Tempati kita oleh Nathan Noel Chuan. Kembali ke belakang kita lihat lagi ada Jay Iches, Justin Hapner. Fernando Ari sapu bola ke depan, masuknya kepada Egy. Yakub Sayuri coba meraih bola. Ada Rizky Ridho, Yakub Sayuri. Oh, dicuri tadi bola dari Ragnar. Ada Le Pham Tan Long. Bola kini berada di kaki dari Ho Tan Tai. Direbut oleh Ragnar. Masih Ragnar. Sangat sabar kita lihat Ragnar. Umpan terobosan sangat baik. Egy Maulana Fikri. Tuhan. Kurang cepat Egy, Bung Maro. Iya, padahal sebuah umpan terobosan yang sangat baik sekali tadi yang diberikan oleh Marcelino ketika berhasil melewati pemain lawan dan kemudian memberikan umpan terobosan kepada Egy. Tapi sayang memang sprint Egy tidak cukup untuk bisa menjangkau bola. Oh, nampaknya Nathan akan digantikan oleh Edo, pemain asal Persib Bandung, Bung Maruf. Iya, sebuah pergantian yang memang dibutuhkan ya. Edo ini adalah pemain yang diharapkan lebih bisa memperkuat di posisi fullback kiri. Cukup waktunya untuk Nathan, penampilan yang luar biasa. Sangat baik sekali Iya. untuk menjaga sisi kiri pertahanan Indonesia. Karena hampir dia bekerja sendirian ya sepanjang pertandingan. Karena kemudian posisinya, partnernya memang lebih banyak untuk menyerang. Sangat bebas tadi kita lihat pemain Vietnam. Huang Vietnam yang maju sangat jauh ke depan, Bung Maruf. Terutama untuk situasi bola-bola mati dengan postur yang dimiliki, dengan tinggi yang dipunyai, maka diharapkan memiliki keuntungan untuk duel bola-bola atas. Ya, Bui Huang Vietnam memang postur sangat bagus, yaitu 186 cm. Sangat ideal untuk menyambut bola-bola atas. Arah kepada Ramadan gagal, kini Tom Haye. Masih Tom Haye, kuasai bola Tom Haye. Umpan cepat arahkan. Oh, sangat baik di kotak penalti. Gagal. Oh. Keluar lapangan pertandingan. Cukup cepat ya, Edo langsung mendapatkan kesempatan tadi sehingga belum sempat untuk berkenalan dengan bola, tapi dia harus sudah mendapatkan beradu sprint tadi. Ricky Kambuaya nampaknya masuk menggantikan Ragnar yang sudah cukup keletihan juga, Bung Maruf. Iya. Tapi penampilan sangat baik untuk debutnya di Tim Nasional Indonesia. Kita harus memberikan apresiasi kepada Ragnar dengan penampilan yang luar Dan biasa golnya, ya. sepanjang 94 menit. Kemudian bagaimana permainan dia, kontribusi dia, ditambah lagi gol indah yang diciptakan tadi di babak pertama. Main-main di tengah kita lihat Pham Tuan Tai Vietnam. Bua Min Trong berhadapan dengan Egy Maulana Fikri ke belakang, kembali pada Pham Tuan Tai. Di tengah ada Do Hung Tung, kembali kepada Pham Tuan Tai. Le Pham Tan Long, Do Hung Tung, Le Pham Tan Long. Langsung ke depan, ada ke Din Bach, masih Din Bach. Ho Tan Tai, direbut kita lihat sangat baik oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand, masih Marcelino. Umpan ke depan, sangat bebas kita lihat berhadapan dengan pemain. Oh, umpan terobosan cepat tadi. Maksudnya Ramadan Sananta nampaknya berhenti tadi untuk mengejar bola. Dikejar kita lihat oleh Marcelino Ferdinand. Pelanggaran dilakukan oleh Ricky Kambuaya dan langsung mendapatkan kartu kuning. Sebuah kerugian sebenarnya Ricky Kambuaya ya, belum lama menyentuh bola tapi sudah langsung melakukan sebuah pelanggaran. Seperti saat di leg pertama juga melakukan pelanggaran. Betul. Kartu kuning langsung Ricky Kambuaya, harus hati-hati Indonesia. Masukin menit ke 96 dari 9 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Umpan panjang Le Pham Tan Long di kotak penalti. Hati-hati Indonesia, dan mengarah langsung ke gawang. Ada Edo untuk menghalau bola tapi menghasilkan tendangan penjuru, Bung Ma'ruf. Iya, Edo tadi tidak berkomunikasi ya sehingga ada kesalahan tadi. Harus tahan Indonesia, harus tahan. Terus menggempur pertahanan Indonesia. Tom Haye, Justin, Wawin Trong melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah berbahaya. Ditinju saja oleh Hernando. Marcelino Ferdinand, masih Marcelino, Marcelino Ferdinand.
Resna ke kanan pada Egy Maulana Fikri. Telat langsung umpan ke kanan. Tempatnya oleh Ricky Kambuaya. Sangat bebas Ricky Kambuaya sendirian. Berhadapan dengan kapten masih Ricky Kambuaya. Di kotak penalti Ricky. Apa yang hendak dilakukan oleh Ricky Bang Ma'ruf? Ya, sebuah keputusan yang memang agak aneh ketika Ricky mencoba untuk memberikan bola tarik tadi, tapi ternyata justru berhasil diblok oleh pemain belakang. Sangat baik, Bung Ma'ruf. Sangat terbuka sebenarnya situasinya, Bung. Ketenangan penjuru Indonesia. Jika Indonesia mampu mengalahkan Vietnam, tentu saja inilah kekalahan pertama Vietnam saat dipimpin oleh wasit Alireza Vagani, karena 2 kali dipimpin oleh wasit ini Vietnam menang, yaitu saat melawan Malaysia di tahun 2018 di AFF dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan Roy Daniel. Langsung tendangan penjuru, gagal tadi. Syuting langsung dan Edo. Apa yang terjadi dan dan gol! Ramadan Sananta! Ramadan Sananta! Alhamdulillah 3-0 Indonesia unggul seperti yang terjadi di tahun 2004 saat di Piala Tiger di bawah asuhan Peter Wick. Saat itu gol Indonesia diciptakan oleh Maulid Lesi, Boa Salosa dan juga Ilham Jaya Kusuma. Kini 3 gol diresapkan oleh Ragnar, oleh Jai dan juga Ramadan Sananta. Namanya Ramadan Sananta benar-benar menjadi kartu as untuk pertandingan yang sangat menentukan, Bung Ma'ruf. Iya, sebuah aksi yang sangat baik yang diperlihatkan oleh pemain Indonesia. Penampilan yang sangat gemilang, refleks yang bagus. Ramadan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola streaming, tembakan Edo membentur Ramadan Sananta, sundulan. Dan kemudian disinilah Ramadan Sananta menyelesaikan peluangnya, menyempurnakan kesempatannya, dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Vietnam, kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal, dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level, bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya, sudah selesai nampaknya pertandingan dimenangkan oleh Indonesia. Indonesia tinggal menghitung melawan Irak dan juga Filipina, Bung Ma'ruf, untuk bisa menemani Irak untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia ini, Bung Ma'ruf. Betul, secara teori kita harus mengatakan bahwa peluang Indonesia menjadi sangat terbuka. Filipina kita akan bermain di kandang, dan Irak kita juga akan punya berhitung kalkulasi dengan sekuat, dengan materi yang dimiliki, dengan konfidensi yang sudah dibangun. Tendangan gawang Rizky Ridho. Lama-lama untuk jogging dulu Rizky Ridho. Untuk berjogging ria. Untuk bisa menahan Filipina, maksudnya Vietnam. Serangan balik cepat, pantauan. Masih pantauan sendirian. Berhadapan 4 pemain Indonesia. Gagal kita lihat. Kini, Rizky Ridho. Sangat sibuk untuk berdiskusi nampaknya. Sehingga bingung untuk bisa menentukan siapa yang harus mengambil bola. Hanya dibuang oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho untuk bisa menggagalkan serangan dari Vietnam. Kembali Vietnam melakukan tekanan. Ada Lepam Tan Long, umpan di kotak penalti. Kita lihat ada Ho Tan Tai, ada Yakub Sayuri. Kembali serangan dari Pang Tuan Tai, coba untuk bisa menjebol gawang Indonesia di menit terakhir. Ada Huang Duch, masih Huang Duch. Bukan sebuah pelanggaran kah? Nampaknya pelanggaran wasit. Alireza Vagani dari Iran telah meniup peluit panjang. Tanda berakhirnya pertandingan antara Indonesia